Pengalaman Bapak di warung sate dadakan Desa Segun ini sejak kapan, Bu? Sejak beliau masih kaki lima di samping sana. Luar biasa. Jadi Luar biasa. Masih ngipas di roda. Saya udah kenal Pak Haji ini tahun 2015 Oh, atau 2016. luar biasa Bang. Ya, 2016. Jadi sejak Pak Haji, apa namanya? Pak Haji, Ya di situ memulai usahanya. Saya diajak teman saya yang dari Cicalengka, Bang makan ke atas sate kambing enak. Ya itulah. Tapi alhamdulillah pertumbuhan udah 5 tahun ini jadi begini alhamdulillah. Kalau menurut saya kan daging itu, saya juga kan punya rumah makan. setuju. Saya juga punya rumah makan Sopiga di Bandung, Setuju, Pak. sama di Bali saya juga punya. Setuju. Tapi tetap sama kuliner kita kan tuker-tuker ya. Keistimewaannya adalah fresh bagi saya. Fresh daging dan potong langsung segar, tidak mungkin itu yang membuat catatan yang baik buat warung ini adalah penyajiannya yang segar, penyajiannya yang masih ya kalau dalam bahasa ikonik kulinernya itu lebih kepada original spicy, bukan spicy itu rasa kambing itu masih dapat Pak. iya, sangat dapat karena baru kali Baru ya, Pak. Yang sekarang diajak serta, mohon izin beri perkenalkan aja. ya, ini adik saya dan keluarganya, istri saya dan keluarga saya. Terus kira-kira Pak, barangkali kan ini restoran menjamu juga Pak ya. Barangkali karena sebetulnya yang dipertahankan apa sih? Oh, kalau saya sih pelaku restoran dari sejak bukan ya, merintis restoran itu sama dengan Pak Haji dari kaki lima. Saya juga dulu 2016 dari kaki lima di Bandung. Ya, yang pertama rasa pasti rasa. Terus yang kedua harga. Ya. Rasa, habis rasa harga. Setelah harga, yang mungkin yang harus diperhatikan kebersihan. Iya. Kebersihan dari warung. Karena itu juga lah yang menjadi SOP warung saya. Sebetulnya tidak harus mewah-mewah banget Pak ya. Yang penting bersih dan harga worth it. Yang penting rasa, harga, kebersihan. Setelah itu yang mungkin promosi. Oh gitu ya Pak ya. Ketersediaan barang juga penting ya. Betul. Ketersediaan produk. Jangan kalau perlu ditingkatkan ya penting pelayanan dan kecepatan ya. Tapi tetap bagus kok. Saya lihat bagus. Ya bagus lah. Pak di sini juga kayak gini Pak. Salah satu faktor penunjang juga sehingga betul-betul restoran jadi ramai. Apakah parking dan ini sudah mendukung Pak? Mendukung. Kalau menurut saya cukup mendukung. Cukup ya, artinya memang untuk roda 2 juga bisa. Yang bagus sih inovasi Pak Haji ini bagus ya dan cepat. Cepat. Di aspal pengembangan. Di sini ada Pak, ada beberapa menu Pak. Di sini ada juga tongseng dan macam-macamnya Pak ya. Jadi sebetulnya segini juga sudah cukup Pak ya untuk daging Pak ya. Cukup. Karena kan pasti cita rasanya itu ada di top menunya itu kan ada kan? Setuju. Jadi top menunya itu sate kambing, sate ayam, sop kambing, sop ayam. Itu menu-menu itu memang sudah terpenuhi Pak ya. Terlalu banyak menu juga. Oh gitu. Repot kan orang nggak bisa milih topnya yang mana ya. Trademark di sini kan sate dadakan nih Pak ya. Jadi memang trademark itu juga tetap mesti dipertahankan dengan cita rasa tentunya Pak ya. Betul. Tapi cita rasa tadi untuk updatingnya apakah misalkan harus mengikuti selera mana gitu atau gak harus juga? Well, kalau menurut saya udah cocok sih. Udah cocok Ya, dari awal bisa diterima dan rame begini pertahankan, jangan rubah-rubah rasa. begitu ya. Dan kecuali mungkin kalau misalnya Pak Haji ekspansi ke Bali, Oh ya. ekspansi ke Jakarta, ekspansi ke mana tempat yang penerimaan lidahnya berbeda-beda ya, itu mungkin pembaharuan menu atau pembaharuan makanan itu harus dirubah. Tapi kalau di sini saja ya cukup. Karena kan pada prinsipnya restoran perlu segmen Pak ya. Enggak juga. Ini kan segmen. Kalau menurut saya cukup di segmen ini. Oh gitu. Karena kan dengan penampilan furnitur yang begini ya, segmennya ya sudah menurut saya. Oh, iya, Pak ya. Kecuali mungkin Pak Haji buat lagi rumah makan yang lebih mewah lagi dengan kapasitas penampungan yang
lebih mewah lagi dengan ya mungkin segmennya bisa dirubah. Dari price Pak, dari harga kira-kira apakah sudah terjangkau atau memang gimana Pak kira-kira? Sangat terjangkau. Sangat terjangkau ya. Karena dari rasa juga terjangkau. Artinya kalau misalkan ini kan segmennya bisa saja middle up gitu atau middle down gitu. Kalau menurut saya ini di semua segmen bisa, middle, terus juga apa up, low, middle bisa diterima. Oh, bisa diterima. Bisa diterima. Oke. Dan mungkin main setting orang kemarin ini karena pengen menikmati sate dadakan habis makan pulang. Ya coba dulu nih, satenya dicoba, Ya. mudah-mudahan bisa ketagihan. Ya, karena memang dadakan banget, jadi rasa dan tastinya itu dapat. Oh iya. Nah, jadi rasanya dapat. Nah, tapi kalau untuk yang pentingnya sebenarnya bukan customer ya. Kalau customer mungkin ada dari saya, dari mana-mana. Yang pentingnya Pak Haji dan tim mampu meningkatkan pelayanan, kebersihan, mampu meningkatkan rasa, pelayanan dan kebersihan, itu aja. Ini tuh saya suka porsinya lebih besar dibanding yang lain. Kalau yang lain kecil ya. Kalau ini agak dagingnya besar. Ya. Terus agak kalau digigit tuh empuk gitu. Enak, dia rasanya benar-benar meresap gitu ke dagingnya. Betul. Bumbunya enak. Kalau lagi mau sate ya ini. Biasa kalau misalkan yang membedakan apanya di lidahnya Bu? Rasanya. Terus sini kan satenya besar-besar. Kan yang lain ada yang kecil-kecil gitu. Terus langsung yang ini mah ya. Ininya empuk gitu, Iya. nggak lihat. Dadakan soalnya Bu ya. Iya. Jadi kita buat gitu kan. Iya. Betul, pelayanannya buat sekali. Rasanya pas di lidah aku. Rasanya pas. Terus dagingnya empuk. Di aja dadakan. Harganya terjangkau. Iya. Mantap. Mantap. Ya. Kalau di sini sih satenya itu lumayan cukup lebih besar dari yang biasa gitu. Iya Pak. Rasanya Oh, enak. juga rasanya juga enak. Betul. Toppingnya mah empuk. Alhamdulillah kita ke Sakurdining mah terima apa adanya, walaupun posisi situasi jualan kita sekarang emang ya kalau omset tuh emang menurun, emang tajam. Kenapa? Itu karena dikenakan faktor ekonomi yang gak stabil. Waktu sekarang ini faktor ekonomi gak stabil bukan hanya di kita, bukan hanya di warung sate. Saya lihat, saya survei di lokasi-lokasi lain tuh sama aja. Jadi kita nikmati, syukuri. Yang penting kita terus geluti apa yang kita jalani, terus jalani. Insya Allah kita akan menghadapi bulan apa tuh? Bulan Ramadan. Kurang lebih 1 bulan lagi, insya Allah. Biasanya kalau Ramadan tuh ya tetap ramai lah, meningkat tajam biasanya. Amin. Mudah-mudahan Ramadan sekarang ini lebih meningkat, lebih banyak konsumen, banyak pelanggan. Kita diberi kesehatan semuanya juga mudah-mudahan lebih maju, lebih banyak konsumennya. Amin. Pak Haji, konsep-konsep yang diterapkan di warung sate Legis Gaul sendiri Pak Haji Ya. untuk menghadapi fluktuasi atau perkembangan konsumen Pak Haji. Ya. Konsep-konsep apa Pak Haji yang diterapkan dalam hal ini? Terutama kita tuh kepada karyawan, kepada grup Legis Gaul, keluarga, karyawan, kita tuh emang kita tuh tiap minggu, tiap mau gajian tetap diadakan meeting lah gitu, obrol-obrol, damai-damai gimana perkembangan kita buat masa depannya, buat minggu ini, buat bulan depan. Jadi buat untuk bulan Ramadan juga udah dipersiapkan. Segala sesuatunya udah direncanakan, disiapkan untuk meladani tamu terbanyak waktu bulan Ramadan gitu kan. Jadi waktunya cuma dari biasanya dari jam 3 sampai jam 7 gitu. Kesibukannya karyawan. Jadi sekaligus itulah bisa dibilang sekaligus. Jadi pagi-pagi tetap kita persiapan dari pagi biasa, normal buka biasa normal, bulan puasa tuh. Jadi jam 3 jam 4 tuh baru melaksanakan meladani tamu, biasanya gitu. Nah ini setelahnya selesai COVID Pak Haji ya, kita dalam COVID juga banyak kendala, ada permasalahan bisnis, sate, dan kemudian setelah selesai COVID juga ada kendala dengan situasi ekonomi saat ini Pak Haji. Iya. Nah, menurut Pak Haji sendiri bagaimana Pak untuk menghadapi situasi seperti ini Pak? Emang kita tuh jualan sebelum COVID tuh emang
lumayan gitu. Lumayan sampai hampir 12 ekor waktu itu. Pas begitu COVID, nggak boleh makan di tempat, turuti peraturan-peraturan dari pemerintah, tapi konsumen tetap banyak, tapi dengan dibatasi waktunya, tempatnya. Kita syukuri aja, nikmati aja, yang penting kita bisa menjaga kesehatan masing-masing untuk masa depan. Jadi alhamdulillah kita dikasih umur, dikasih kesehatan sampai sekarang ini, juga nikmati, syukuri apa yang kita alami. Yang penting buat masa depan mudah-mudahan menjadi cerah lagi, menjadi normal lagi. Mudah-mudahan bisa lebih banyak konsumen lebih dari sebelum COVID. Kemudian Pak Haji, maaf, setelahnya warung sate Leces Gaul memiliki label halal Pak yang disebut oleh MUI Pak. Ini lonjakan konsumennya sejauh mana Pak? Oh, alhamdulillah. Saya melaksanakan prosedur izin halal mulai dari awal sampai beres. Saya dibantuin oleh Medcom, alhamdulillah dari awal sampai beres. Emang situasi waktunya yang begitu agak lambat lah, tapi dengan begitu semangat, alhamdulillah terjun keluar izin halal. Alhamdulillah konsumen pelanggan sesudahnya seadanya lengkap izin halal itu, alhamdulillah. Jadi pelanggan tuh merasa nyaman banget masuk ke warung sate Leces Gaul. Soalnya semua pasakan, semua minuman yang ada di warung sate itu benar-benar semua halal. Alhamdulillah, saya dibantuin khususnya oleh Medcom, juga oleh semua media cetak, media online. Alhamdulillah, meningkat pelanggan, jadi gak ragu lagi pelanggan-pelanggan yang mau makan tuh gak ragu. Jadi yakin benar-benar udah nyaman gitu maksudnya. Baik. Mungkin kita merambah ke masalah menjelang Ramadan Pak Haji ya. Oh iya. Biasanya sejauh mana sih Pak Haji persiapan untuk menjelang hari Ramadan ini Pak Haji? Oh, hari Ramadan kurang lebih 1 bulan lagi, 2 bulan lagi, saya udah disiapin sama karyawan, udah damai-damai, udah direncanakan. Jadi rencana tuh pagi biasa buka normal untuk mempersiapkan yang buka puasa. Jadi nusukin itu pagi. Jadi udah jam 2, jam 3 tuh udah gak bisa lagi ngerjain itu. Soalnya tamunya biasanya meludak banget jadinya. Jadi sekaligus tamunya banyak, jadi udah disiapin. Pertama, bahan baku, kambing. Harus disiapin, jangan keteter. Kedua, tenaga, karyawan. Semuanya harus siap. Siap siang sampai malam tuh. Biasanya pulang jam 5, jam 6 sore. Kalau waktu bulan puasa keteter sampai lemur juga harus siap. Itu udah direncanakan, udah disiapin, udah direncanakan gitu. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan baik, juga dikasih kesehatan, panjang umur kita semua. Mudah-mudahan tamunya lebih melonjak. Ya. Mudah-mudahan Pak Haji, ini mungkin ada peningkatan manajemen Pak Haji ya, peningkatan aturan dan sebagainya. Mungkin tidak jauh dengan aturan-aturan menjelang Lebaran atau menjelang Ramadan atau pas pelaksanaan Ramadan dalam ini buka bersama ya Pak Haji ya. Iya. Nah, barangkali sejauh mana sih peningkatan manajemen atau aturan yang akan diterapkan di warung sate Leces Gaul ini Pak Haji menjelang bulan Ramadan? Oh iya, itu persiapannya harus benar-benar dipikirin, harus benar-benar digelutin, diuletin gitu. Jadi benar untuk mempersiapkan pertama bahan baku, tenaganya, karyawannya, terus masalah keuangan, dana untuk biasanya kalau mau Lebaran gitu kan, pada karyawan, pada tetangga biasanya sok diadakan sodako dibilang THR gitulah. Jadi benar-benar gitu, harus matang disiapkan segala-galanya itu, harus ada itu. itu emang kewajiban. Kewajiban juga harus ada uangnya gitu. Mudah-mudahan dirikin yang besar sama kita. Nah ini kan konsepnya berarti menyisihkan sebagian hartanya untuk ke jalan Allah Pak Haji ya. Amin. Mudah-mudahan Pak Haji dikasih umur panjang. Amin. Ya, karyawannya juga sehat semuanya, rezekinya berlimpah ruah. Amin. Nah ini satu lagi Pak Haji, himbauan dari Pak Haji sendiri sebagai pemilik warung sate Leces Gaul
sejauh mana Pak pada para pelanggan menjelang hari Ramadan? Alhamdulillah saya menghimbau kepada semua pelanggan yang dekat yang jauh juga untuk menghadapi bulan Ramadan, bulan puasa. Jangan takut, jangan ragu. Warung Sate Laces Gaul mempersiapkannya dari pagi. Bukanya dari pagi, cuma yang terima tamu makan waktu jam buka ya, jam buka. Tapi alangkah baiknya, alangkah yang lebih tenang kalau mau buka bersama di Warung Sate Laces Gaul ada 6 orang, 7 orang, lebih baiknya booking dulu tempatnya. Booking dulu mejanya, mulai pagi sampai lohor, booking dulu. Saya 8 orang, 10 orang mau makan jam buka, tolong disiapin tempatnya. Biasanya gitu, kalau bulan puasa tuh semua meja jam 12 siang tuh udah habis biasanya, habis di booking. Jadi untuk semua pelanggan yang agar nyaman, pas begitu makan mejanya udah disiapin, booking dulu kalau bulan puasa. Biasanya gitu. Mudah-mudahan ini kan tempat luas tapi biasanya gak muat gitu. Tapi insya Allah diusahakan gimana caranya agar bisa semua pelanggan bisa makan di sini. Amin. Sejak dibukanya tol Cisumdawu Pak Haji, barangkali ada masukan-masukan dari kenaikan atau gimana dari dampaknya ada tol Cisumdawu. Oh, ya. Sesudahnya tol Cisumdawu buka, yang jalan pemulihan, keluar pemulihan, belum bisa dibilang belum ada kenaikan, belum ada penurunan. Artinya masih stabil, tapi ya sedikit 1-2 masih ada. Kalau orang dari Cimalaka aja kemarin tuh tadi malam, sekarang mau makan sini tuh cepat banget, cuma 10 menit nyampe gitu, soalnya masuk tol gitu. Tapi tetap yakin ada kenaikan, ada kenaikan, cuma belum lonjak banyak banget gitu, belum banyak gitu. Insya Allah nanti kalau udah beres mungkin kalau udah beres sampai Cisumdawu sampai Cipali mungkin insya Allah banyak, insya Allah disiapin di sininya gitunya. Mungkin ada lonjakan mungkin. Sekarang tuh masih stabil. Amin.